Gue lahir dan besar born and raised di Senen. Geng-geng Peli 15 ya? Peli 15. Lu Peli dong. Peli. Apa itu Jaksel? Kita Pusat pusat pride. Belajar nulis lagu Belajar nulis atau lagu. belajar nulis lagu yang enaken? Belajar menulis lagu dengan intuisi yang benar gitu. Kak, gue tuh keluar dari Pasto sampai pernah ada momen setelah menikah itu ya, gue nggak bisa makan. Itu nanti kita ceritain. Seeing, feeling, knowing, atau yang hearing. Karena hearing kadang-kadang bisa loh tiba-tiba, ini nada dari mana ya? Cepet-cepet deh, nah. Pasti Iya. cepet-cepet kita rekam di voice note Ya, dong. kalau itu berhubungan sama hearing ya. Ya. Atau seeing, Tuhan kasih lo lihat sesuatu yang like, oh I need to write about this. Ya, gue lebih ke feeling sih. Feeling. Feeling dan hearing ya. Feeling dan hearing. Ya. Jadi feeling tuh maksudnya lo dikasih merasakan sesuatu Gue nuansa. orang yang senang berpikir. Gitu, jadi gue seneng mengobservasi banyak hal gitu dengan cara gue sendiri ya. Entah itu overthinking atau overdreaming, yang nggak tahu juga. Jadi gue seneng memikirkan banyak hal. Jadi sesuatu yang kecil bisa gue narasikan jadi sesuatu yang menarik gitu. Nah, Berarti seeing termasuk ya. Kayaknya tiga-tiganya berarti seeing, hearing, dan feeling. Tapi feeling lebih kuat ya. ya. Lu ada empati rasa. Iya, ketika- ada empati rasa. Misalnya gue di dalam gue kan baru rilis album, nah ini penting teman-teman. Saya baru rilis album judulnya 40. Dia rilis album judulnya 40 di usianya yang ke-28. Jadi album itu adalah sesuai ukuran sepatu. Mungkin. Cukup visioner albumnya ya. Bertepatan sama ulang tahun gue ke-40 30 Januari kemarin. Gitu. Oke. Nah, di dalam album itu lagunya sangat personal tuh buat gue tuh. Personal yang cerita hidup gue, tentang keluarga gue, tentang banyak fenomena-fenomena di circle gue. Gue kan sebenarnya circle-nya nggak gede tuh, temennya itu aja tuh. Tapi cerita-cerita hidup mereka cukup bisa menginspirasi gue gitu. Ada satu lagu judulnya Mulai Kesepian. Oke. Mulai Kesepian ini adalah observe gue dari fenomena teman-teman gue itu banyak yang punya karir luar biasa. Aha. Nggak ada masalah lah sama keuangan ya. Terus dia tuh omnipresence, di mana aja dia hadir, temennya banyak. Saingan Tuhan. Saingan Tuhan maksud lo omnipresent. Dia bilang omnipresent gue sampai belakang. Oh, maksudnya Jadi orang ada di maksudnya di mana mana-mana. aja tongkrongan, di mana Oke. aja hype dia ada. Pasti ada. Jaringannya luas banget gitu. Oke. Tapi dia masih sendiri sampai hari ini. Tidak berpasangan, maksudnya. Oke. Jadi di kedalaman hatinya ternyata sekeren-kerennya orang, semapan-mapannya orang, ketika dia hidup sendiri itu pasti ada rasa kesepian ternyata. Oke. Semua orang bisa alami ini. Iya. Oke. Tapi dia sebenarnya nggak merasa kesepian, tapi secara nggak sadar, unconsciously dia merasa kesepian. Jadi bukan denial juga ya. Bukan denial. Bukan oke. denial. Jadi dia merasa gue mulai kesepian nih. Jadi dia kangen gitu, kayak kalau tiba-tiba ada yang nelpon gue nanya gue lagi baik-baik aja apa enggak. Nah gitu tuh, hal-hal yang gitu gue Lo bisa tangkap tuh ya? mengangkat, gue bisa capture itu. Gitu. Oh, judulnya apa tadi? Mulai Kesepian. Mulai Kesepian. Ya. Aduh. Terus ending lagu tuh gimana tuh? Gue belum Ending dengar lagunya ada refnya itu ada yang memelukku. Ada. Lagu ini untuknya kekasih hayalan. Oh, lagu ini untuk kamu yang belum aku temukan. Nah, Kamu harus segera bertemu dengan aku, kalau nggak mulai kesepian ini jadi biasa kesepian. Iya, jadi biasa kesepian ya. Jadi udah kalau Iya. udah biasa berarti udah Ya, agak udah harus diperhatikan nih, Iya. apa mau berdiam diri dengan kesepian itu you feel okay with it atau lo mau cari solusi? Ya, Oh, gitu. Oh gitu. Gua segitu orangnya, begitulah. Buat yang suka tulis lagu, nah ini bisa dijadikan satu contoh gitu ya. Iya. Ternyata kalau Ryan ini lebih ke feeling, observasi dia lihat, terus dia merasa dan akhirnya dia tulis, Iya. gitu ya. Waktu Dan itu, bunyinya seperti apa? oh, ada Lagu-lagunya harus denger album gua berarti.
Harus dengar albumnya. album gua 40. Nanti akan gue sertakan fotonya di sini. Siap. Karena 40. Oke, harus dengar. Dan lagian zaman sekarang gampang dengerin album orang tinggal Iya, ke iya dong. semua digital Tinggal klik kan. platform, klik, gampang, nggak kayak zaman dulu kita harus ngantri dulu ke toko kaset dan yang Asli. lain-lain. Oke, tapi di album 40 itu gue lihat lu bawain lagunya, remake lagunya Odi Agam juga ya? Iya, Yang Om pernah Utali dia nyanyi- Kumahawa, Om Puncak Utai. Asmara. Yes. Iya. Ke puncak asmara. Asmara, yes. Kenapa tuh? Lu itu Gua- buat lagu joget lo atau? Gue cukup mengagumi Om Uta sih. Ya. Karena Om Uta kan adalah salah satu penyanyi Ambon Ya. dari sekian banyak yang menurut gue dia karakter vokalnya paling lain sendiri. Masa sih lainnya gimana? Dari sisi Lainnya apa? gini, mostly kan penyanyi Ambon itu flamboyan ya. Bruri, Ombok, Bob, Harvey, Bung Harvey, ya. Melki Guslo. Ya. Apa? Serenade. Ya, Serenade gitu. ya. Nah, kalau Om Uta nih dia nih nyanyinya nih cukup meledak-ledak ya. Ah. Dan lagunya juga jarang ada lagu yang melo-melo flamboyan gitu, jarang. Nah, gue merasa ada kesamaan tipe karakter vokal. Masa? Gitu, iya. Oh. Gue nih merasa sebagai anak Indonesia Timur, gue malah merasa nggak merdu suara gue gitu. Masa sih? Suka jangan berendah dari atas Nggak, gunung gitu deh. Bukan nggak merdu dalam arti, ya kalau kayak Glenn tuh merdu ya, menurut Iya, gue ya. merdu, Glenn iya, merdu, terus Bung Andre. Iya. Gitu, terus siapa lagi ya, Elo ya zaman dulu ya, sebelum Iya. rock ini gue merasa dia merdu, tapi gue kayak merasa kok gue kayaknya nggak merdu ya, jadi gue harus menemukan satu Lu pola. lebih apa maksudnya merdu-merdu cadas Mungkin- gitu? Teriak-teriak, lu nggak Iya, mungkin teriak-teriak lebih juga? teriak-teriak kali ya, Masa lebih sih lu powerful. teriak-teriak? Gue sih merasanya gitu. Oh. Gitu, jadi yang suaranya nggak ke dalam gitu. Oh iya, ngerti. Gitu. Ya, Jadi lebih ada Outspoken. ledakan-ledakan, gitu. Ngerti. Jadi, gitu. Kalau kayak dengerin Bruri, dengerin Bung Harvey misalnya, kalau denger itu kayaknya mereka masuk ke relung hati kita yang terdalam Nyanyi gitu kan ya. bisa berhembus angin malam. Oh, iya, Bisa iya, gitu iya, kan, iya. gitu. Terus Glenn juga bisa ke dalam. Kalau gue kayak bisa dirimu. Nah, Iya, gitu bisa iya. gitu tuh. Jadi gue merasa ada kesamaan tipe sama Om Uta. Oke, Gitu. lebih outspoken, Ya, lebih keluar, lebih kayak powerful, gitu. tipe lagu yang kalau kita denger, ya you speak my language gitu Ya. kan. Lo lagi ngomongin isi hati Ya, gue. gitu. Oke. Jadi itu makanya lo suka sama Dan gue memang suka dua lagu Om Uta, Puncak Asmara sama Tanda-Tanda. Tanda-tanda. Tanda-tandanya. Iya. Iya, itu ciptaan siapa ya Bapi kalau tanda-tandanya? Tanda-tandanya itu kayaknya Om Odi Gaging juga ya, Mas Odi. Om Odi juga ya? Sama. Luar biasa ya dia tuh nyiptain lagu. Sadis. Sadis banget. Sadis. Oke, jadi mengambil lagu itu di remake dari sekian banyak lagu, yang lainnya ciptaanmu sendiri. Iya, yang lain ciptaanku sendiri, dan sama aku nge-remake Tanya Hati juga secara direkam secara live version. Gitu, oke. live recording. Which is good dong ya, berarti sekarang Tanya Hati masternya udah punya kan? Iya, Oke, betul. berarti lebih gampang lagi kita bicara tentang ke depan untuk memetik-metik dari cloud-cloud itu nanti ya. Yes. Oke, bikin Semesta Record udah, cerita soal dia sebagai singer-songwriter udah. Aku mau nanya sekarang soal Pasto. Ya, Ya, ini nggak mungkin kita nggak bertanya ini kalau Ya. dengan lo. Pasto itu sebenarnya sebelumnya akar baharnya itu dari akar bahar Antero Boys ya, apa sih awalnya? jadi Dia grup vokal Ya. cowok-cowok kan? kok tahu loh? Lah iya Antero dong. Boys? Lah iya dong. Emang gue hidup di tahun berapa ya, tahu Enggak, lah maksudnya Antero kok tahu Boys? ada narasi Antero Boys di dalam Pasto itu? Oh, mungkin nggak tahu. Mungkin research gue bagus kali ya. Iya, jadi- Tapi emang iya kan, bener nggak? Iya. Mundurnya Jadi, ke sana. Pasto itu sebenarnya berawal dengan nama Antero Black. Antero Black. Nah, Antero Black ini dulu dibikin untuk menggantikan posisi Antero Boys, Ya. grupnya Judika. Oh dulu ada Judikanya. Boys. Antero Boys Judika. Ada Judikanya oke. dulu. Ha-ha. Mereka keluar dari manajemen Antero Bagus, Om Kris Patikawa itu, Yes. ganti nama jadi Penta Boys. Ah ini. Ah, ini. iki. Ternyata Penta Boys sama Antero Boys itu, Itu sama. oh the same. Cuman karena mereka keluar dari manajemen Antero Bagus, ganti nama jadi Penta Boys. Oke, karena Nah. syuting di Pentas Studio SCTV apa gimana? Mungkin. Zaman dulu banget ya kita. Terus. Gitu. Nah, akhirnya Bung Kris berinisiasi lah sama waktu itu ada Mas Yongki.
Suwarno. Bukan oke. Yongki Bukan Yongki Komaladi itu kan sendal bukan ya? Bukan. Itu grup sendal ya, bukan Iya, grup vokal. bukan. Jadi mereka mau bikin grup vokal penggantinya si Antero Boys ini. Oke. Akhirnya datanglah wacana ide kita pilih aja anak-anak Ambon aja gitu. Siapa yang bilang Anak itu? Ambon. Yang Bung Kris waktu Oke. itu. Akhirnya dikumpulin lah. Ada satu namanya penyanyi dulu Leo Calling. Nunggu penyanyi Leo Calling. Iya, nunggu calling dulu baru datang nyanyi. Siapa ini penyanyi Leo Calling? Leo Calling ini penyanyi daerah sebenarnya sih. Oh, Dulu oke. dulu cukup famous lah. Iya. Seperti Dodi Latuarhari lah sekarang. Oke, gitu. oke. Ada Leo Calling, dia diminta untuk ngumpulin 4 orang untuk dibikin menjadi Antero Black ini. Namanya Antero Black karena Antero Black Ambon-Ambon. karena Black. Ambon-Ambon Karena ceritanya. Ambon gitu. Nah, gue lah salah satunya itu. Iya, zaman dulu belum zamannya cancel culture, guys. Jadi Belum. kalau ngomong black ya memang bukan ngatain Bukan ya. ngatain, bukan, memang dan black. itu biasa Itu kan, ya nggak identitas sih? kan? Suka gemes gak sih zaman sekarang? Ini ngomong itu nggak boleh, ngomong ini nggak boleh. Oh, ya, Kesel deh. rapuh banget Oh, ya. rapuh. Gemes. Oke, Antero Black isinya berapa tuh? Antero Black laki-laki? isinya 4 orang. 4. Siapa aja? Leo Calling, Rudolf itu yang akhirnya sabar ya. Leo Calling, Rudolf, Bobby sama gua. Oke, Bobby ini Bobby siapa? Bobby adalah dulu penyanyi salah satu penyanyi regular cafe yang juga bandnya lumayan oke lah Oke, dulu. orang Ambon juga. Ambon juga, Oke. semuanya Ambon. Oke. Semuanya Ambon. Nah, akhirnya di perjalanan 2002 itu terbentuk tuh. 2002 akhir kita ketemu Glenn. Oke, si Si 4 orang ini. 4 orang ini. Si Antero Black. Antero Black. Ketemu Glenn. Terus kita diminta waktu itu Glenn lagi main ke kantor Antero Bagus, dipanggil Bung Kris kan untuk nih lo temuin dulu nih ada Adik-adik. anak Ambon, ada adik berbakat nih gitu. Ada Glenn terus kita nyanyi lah. Di depan Bung di depan Glenn. Glenn kita akapelaan waktu itu nyanyi. Oke. Waduh. Jatuh hati lah beliau. Oke. Gitu kan. Ya. Dan mungkin karena waktu itu juga dia lagi lucu-lucunya juga Glenn kan, Iya, tahun itu kan iya. lagi Hot-hotnya. terbakar-tebakarnya, jadi tiba-tiba jiwa mudanya langsung berstatement, kalian keluar dari Antero Bagus, ikut gua aja. Gitu. Manajemen Antero Masuk Bagus. Manajemen gua aja. Lah, terus Om Kris nggak marah? Marah nggak waktu itu? Ini gue mau tahu. Waktu Gimana? itu karena memang karena waktu itu juga ya Bung Kris waktu itu sudah ada di usia yang juga sudah Iya. lumayan sepuh gitu juga. Iya. Jadi banyak hal juga yang nggak bisa speed up-nya seperti yang kita mau. Gitu. Dan waktu itu Om Yongki juga sudah sempat produce beberapa musik dan lagu yang juga kayaknya arahnya lebih ke boy band gitu loh. NSYNC gitu-gitu, sementara iya. kita kayaknya aduh jangan sampai kita joget-joget nih kan gitu Iya. kan. Gitu. Oh, kalian nggak mau joget? Nggak mau jadi boy band, maunya jadi Oke. grup vokal Oke, gitu. oke, oke. Boys to men gitulah. Iya, Boys to Men. Nah karena pertimbangan itu akhirnya kita ngomong baik-baik ke Bung Kris, dan kemudian Glenn juga menyampaikan bahwa Bung, biar gue yang garap untuk produce album mereka, biar mereka jadi regenerasi untuk musisi-musisi Indonesia Timur gitulah ceritanya. Untuk regenerasi musisi-musisi Indonesia Iya. Timur. Nanti kita akan sampai ke topik ini juga. Dan nggak ada gesekan waktu itu. Gak ada Om Kris fine. gesekan, Bung Kris cukup berjiwa besar lah. Oke. Gitu akhirnya kita pindah ke manajemen Glenn itu efektif awal 2023. 2003. 2003, terus mulai ya tanda tangan kontrak, terus mulai produce album pelan-pelan yang akhirnya baru bisa rilis albumnya 2007. Namanya apa? Dengan waktu format jadilah Pasto itu. Jadi udah nggak hilang tuh Antero Udah hilang Black Antero apa Black itu. semua? Nama Pasto itu diambil, Glenn terinspirasi dari nama anak Kaona, Fiona Pais. Kaona kan punya anak kedua tuh Pastorio. Waktu itu yang meninggal karena cancer. Oh. Umur belum sampai genap 2 tahun sudah meninggal karena cancer. Oh. Tapi di masa hidupnya waktu itu katanya Kaona cerita anaknya ini selalu punya sukacita yang luar biasa lah, hampir nggak pernah merasakan sakitnya sampai sampai dia dipanggil berpulang. Tuhan gitu. Dan nama itulah yang menginspirasi kita dengan harapan bahwa ke depan Pasto akan terus punya spirit untuk terus berjuang, akan tetap happy sama panggilannya gitu. Iya. Oke, jadi dari situ nama Pasto. Nama Pasto dari situ. Pasto ini waktu mengeluarkan album 2007 di bawah manajemennya Glenn, lagu-lagunya lagu siapa? 50-50, ada yang lagu Glenn, ada yang lagu kita. Kita tuh berarti kamu ikut nulis berempat? Aku ada nulis 3 lagu, terus ada yang nulis bareng 1 lagu, sisanya Glenn, terus ada lagi 1 lagu yang ditulis orang
ditulis kayak ada beberapa semacam komunitas songwriting, salah satunya di dalamnya ada Bambi Nur. Ya. Gitu, ada dulu nama komunitas, kayak sekarang ada Lale Manino ya. Ya. Zaman dulu tuh ada Manis Sedap namanya. Manis sedap. Ya. Oh, oke. Itu isinya songwriter yang gabung jadi satu. Mereka yang juga nulis lagu Buktikan gue sama Dewi Sandra. Buktikan. Iya. Itu. Gitu. Oh, oke. Jadilah 2007 dengan anggota 4 tadi orang itu. dengan formasi yang udah berbeda ya. Rudolf, gue, Melto Oh, Melto masuk. dan Bayu Risa. Bayu Risa. Ya. Berarti yang keluar Leo sama Bobby. Ya, betul. Oke. Jadi emang suka gitu ya kadang-kadang ya. Kita punya grup musik atau band atau apapun juga berjalan begitu harus rekaman, yang rekaman udah beda personil. Yang memetik buah orang yang lain. Iya, karena kadang-kadang memang musimnya ya beda. Karena itu Jikustik kan dulu gitu. Iya. Waktu Pongki masih di Jikustik, harus saya ulang-ulang ini karena orang masih suka Pongki Jikustik sudah tidak di Jikustik, udah lama. Saya juga udah bukan Ryan Pasto ya, teman-teman ya. Oh. Ryan Pono ya. Nah, itu juga dulu gitu. Vokalisnya siapa yang rekaman Pongki. Iya. Kalau waktu itu vokalis yang rekamannya Bobby Febian. Oh, Kakak Bob ya. Kakak Bob. Hai Kakak Bob. Iya. Oke, jadi 2007 keluarin album. Oke. Album Lalu pertama. apa yang terjadi di situ? Karena terakhir Pasto tinggal 2. Di situ gua pengen tahu tuh. Jadi setelah rilis album malah terjadi kekeosan. Oke. 2008 ini malah ya terjadi drama-drama lah ya, karena setelah rilis album waktu itu, karena manajemen Glenn waktu itu lagi hype-nya tuh Glenn ya. Jadi mereka juga lagi cukup sibuk dan agak keteteran juga untuk handle kita juga. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah manajemen lah. Setelah rilis album, pindah ke manajemen, ada salah satu nama manajer promotion Sony waktu itu Iman Mawardi. Oke. Gitu, akhirnya kita ikut dia lah. Iya. Setelah ikut dia, akhirnya secara activity berjalan tuh, job jalan, terus kita secara promotion juga muncul di mana-mana gitu. Setelah itu malah Job akhirnya TV rame nggak waktu itu? belum terlalu dulu yang keempat. Tapi job off air udah lumayan. Iya. Akhirnya yang 2 ini ya karena drama-drama yang 2 ini memutuskan cabut. Yang 2 ini berarti Bayu Risa dan Rudolf. Oke. Gitu, tinggallah kita berdua. Akhirnya gue tanya Melto lah, Jo. Bukan nanya sih, gue lebih berstatement. Kita nggak bisa mundur nih. Harus jalan. Harus lanjut. Formulanya kayak apa nanti ya kita adjust aja. Gitu. Nah, setelah itu akhirnya si Iman ini punya ide lah, karena Iman ini dia manajer promotion Sony juga, nyambil ya, Sony Music. Akhirnya, dan karena dia dekat sama Maya, akhirnya dia nawarin, lo mau gak kita ngobrol sama Maya, kita ketemuan, kita minta dia produce satu lagu. Wah, justru Iman ini yang bawa lagi Iman ke ini produser yang bawa kita. Tapi sebelum ketemu Maya, kita sempat rilis lagu pertama dengan format duo, player. Oh yang mana, oh yang mana. Oh iya. Suka, aku bingung. Ya, itu lagunya Fla. Oke. Oh, Fla. Iya. Setelah Hai rilis. Fla, aduh apa kabar ya Fla ya? Ini kamera lu ini. Oh iya. Setelah rilis lagu itu baru kita ketemu sama Maya. Oke. Setelah ketemu sama Maya, baru Maya juga suka. Maya naksir nih, kayaknya bagus nih gitu ya. Akhirnya commit untuk, yaudah gue produce deh, tapi kita titip edarnya di Sony Music. Oke. Gitu, Which is of course logical karena dia juga di Sony Music pada saat itu. Akhirnya kita ngonsep deh tuh, brainstorming ini. Oke, gue ada lagu yang pernah masuk di album Ratu waktu itu, Aku Passing Bali. Gue mau kalian nyanyi lagu ini. Akhirnya kita menyampaikan, oke kita mau tapi dengan konsep musik yang kayak gini ya. Akhirnya kita brainstorm bareng-bareng tuh maunya konsepnya kayak apa. Waktu dinyanyiin lagu itu, jarak antara itu sama waktu dulu Ratu ngeluarin lagu itu berapa lama ya? 2 tahunan kali ya. Udah 2 tahun ya? 2 tahunan. Oh ya udahlah, bisa hampir 3 tahun ya. Ya, untuk rumus remake masuk akal lah ya. Dan lagu itu nggak lagu yang nggak jadi single dan nggak pernah dibikin video klipnya. Gitu. Oke. Nah, pas Pasto yang nyanyikan itu lebih naik nggak daripada versi aslinya? Sangat dong. Jauh ya? Jauh. Waktu itu Pasto itu lumayan pencapaian yang luar biasa banget sih. 4 juta download RBT. Dalam waktu 2 bulan apa 3 bulan gitu. Itu spektakuler banget waktu itu. Lu ngerasain nggak hasil RBT berarti?
Itu apa yang terjadi kalian terhadap Pasto? Berubah dong secara waktu. Bro, iya dong. Kita jadi sibuk banget, going Sibuk places, ya banget. kan. Terjadilah sesuatu konflik. Gue merasa yang terjadi konflik ya gue sama Melto. Karena gini, pilihannya gue yang ngeluarin Melto atau gue yang keluar. Ini dramanya kalau boleh tahu seputar apa sih? Drama banget sih. Jadi Ambon-Ambon ini Ambon-Ambon serem, ini. tapi sebenarnya drama. Tapi drama Hello Kitty. Oh, drama Hello Kitty. Di situ gue marah lagi sama Melto. Ternyata gue juga bukan malaikat yang bisa menyelamatkan siapapun.